Mengapa kemarin saya nyatakan Anies Baswedan layak diberhentikan? Mungkin karena Pak Anies ini memang dikenal suka pintar menata kata ya Lur. Sampai-sampai anggota DPRD Jakarta ikut meragukan sumur resapan karyanya Pak Anies ini. Bahwa revisi ini adalah sebuah akal-akalan dari Gubernur DKI untuk menutupi ketidakmampuan dia mewujudkan ya janji-janji kampanyenya tersebut yang dituangkan di dalam RPJMD. Untuk naturalisasi ini dilontarkan ya oleh Gubernur Anies dalam janji politiknya yang tertuang di dalam RPJMD. Tapi ini juga nggak bisa dilakukan. Bahwa sejak awal Jakarta tidak memiliki rencana induk pembangunan sumur resapan air, sehingga tidak heran kalau penempatannya banyak yang mempertanyakan tanpa perlu biaya APBD, apalagi bantuan dari pemerintah pusat. Jadi sebenarnya tujuannya mengurangi air yang ada di halaman kita masing-masing. Di sinilah kita simpulkan bahwa Anies Baswedan telah melakukan sebuah keputusan kebijaksanaan yang menguntungkan dan membuat resah pihak lain. Ini kita resah ini, kelompok masyarakat lain. Pengajuan anggaran ditolak, 2 program unggulan Anies Baswedan terancam gagal dijalankan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan jegalan serius dari DPRD DKI. 2 program yang dicanangkan terancam gagal dijalankan pada 2022 mendatang. Pengajuan anggaran 2 kegiatan ini ditolak DPRD saat pembahasan rancangan APBD DKI Jakarta 2022. Anies tak punya cukup kekuatan politik di parlemen untuk melancarkan programnya. Kedua program tersebut ialah pembuatan sumur resapan dan pembangunan tempat pengolahan sampah intermediate treatment facility di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Program sumur resapan pembuatan sumur resapan merupakan salah satu program andalan Gubernur Anies Baswedan dalam mengatasi banjir yang kerap melanda ibu kota. Namun program ini belakangan menjadi sorotan dan dianggap tidak efektif dalam mengatasi banjir Jakarta. Anggaran sumur resapan 122 miliar yang diajukan Pemprov DKI pada APBD 2022 pun akhirnya dicoret DPRD. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Idah Mahmudah, mengatakan anggaran tersebut dinolkan berdasarkan hasil pembahasan di Badan Anggaran saat rapat dengan tim anggaran pemerintah daerah Pemprov DKI. Saat finalisasi atau pembahasan anggaran dengan TAPD, banyak komplain dari anggota Banggar. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta, Nova Harifan Paloh, mengatakan keputusan penghapusan satu di antara program unggulan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ini telah diketuk palu saat rapat Badan Anggaran yang berlangsung pada Rabu 25 November. Kalau di komisi kan kita sudah kurangi jadi 120 miliar. Kalau di Banggar besar, kesepakatan terakhir akhirnya dinolkan. Begitulah jelasnya. Meski tak merinci alasan dibalik penghapusan anggaran ini, politisi Nasdem ini tetap menilai bahwa sumur resapan belum bisa mengatasi genangan dan banjir di ibu kota. Yang memutuskan pimpinan dari Ketua Pelaksana Banggar tersebut, begitulah sambungnya. Pembangunan ITF Sunter digadang-gadang Gubernur Anies Baswedan sebagai solusi untuk mengatasi masalah sampah di ibu kota. Terlebih DKI hingga kini masih sangat tergantung pada kota Bekasi untuk membuang sampah yang dihasilkan warganya ke TPAC Bantar Gebang. Awalnya Anies berencana membangun ITF Sunter pada 2019 lalu dan ditargetkan rampung 2022 mendatang. Namun proyek ITF Sunter beberapa kali ditinggal investor sehingga pembangunannya belum juga dimulai hingga saat ini. Untuk memulai pembangunan ITF Sunter, Pemprov DKI sempat mengajukan pinjaman 4 triliun kepada DPRD, namun pengajuan pinjaman tersebut tak direstui legislatif. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan, pengajuan ini dicoret lantaran PT Jakpro dinilai tak bisa menjelaskan rincian penggunaan anggaran triliunan rupiah tersebut. Sebagai informasi, utang 4 triliun ini diajukan PT Jakpro kepada BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur. Setiap pengajuan utang kepada PT SMI ini pun harus melalui persetujuan DPRD. Politisi senior di PDIP ini menjelaskan, awalnya Pemprov DKI hanya ingin mengajukan pinjaman 2,8 triliun dalam draft kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD 2022 pada awal November lalu. Namun mendadak nominal pinjaman itu berubah menjadi 4 triliun lebih setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan surat permohonan persetujuan pengajuan utang untuk membangun ITF Sunter. Dalam surat itu, Anies juga menjelaskan pembayaran utang akan dilakukan secara berkala mulai 2022 hingga 2024 mendatang. Prasetyo pun khawatir, pinjaman ini justru memberatkan pejabat sementara pengganti Anies yang akan lengser pada Oktober 2022 mendatang. Nanti pejabat gubernur pengganti Pak Anies 2022 bingung membayarnya gimana.
Karena saya melihat sampai 2024 ini tanggung jawab pejabat gubernur, begitulah ujarnya.